Ya, kembali bersama kami pemirsa. Sebelum didapuk menjadi Kepala Staf Angkatan Darat dan kini menjadi calon tunggal Panglima TNI, karir kemiliteran Andika Perkasa terbilang sangat cemerlang. Namun Andika hanya memiliki masa jabatan Panglima TNI 1 tahun, mengingat dirinya akan pensiun pada tahun depan. Dan berikut profil singkat pria kelahiran Bandung tersebut. Sebelum dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, lulusan Akademi Militer tahun 1987 tersebut menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat sejak 13 Juli 2018. Karir Andika di dunia militer terbilang moncer. Padahal 6 tahun lalu, Andika masih menyandang pangkat kolonel saat menjabat Komandan Resor Militer atau Danrem 023 Kawal Samudra Kodam 1 Bukit Barisan. Di level perwira penengah, menantu AM Hendro Priyono ini menjabat sebagai Sespri Kepala Staf Umum atau Kasum TNI dan Komandan Resimen Induk Kodam Jaya di Jakarta. Namanya mulai menanjak ketika diangkat sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI atau Kadis Pena TNI AD pada November 2013 lalu. Tidak sampai setahun, pria kekar kelahiran Bandung 56 tahun silam ini sudah didapuk menjadi Komandan Pas Pampres menggantikan Majen TNI Doni Monardo. Jabatan mentereng itu disandangnya hanya berselang 2 hari setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala. Andika pun resmi menjadang Jenderal Bintang 2. Karir Andika terus cemerlang. Pati yang pernah menempuh pendidikan di Universitas Harvard Amerika Serikat itu didapuk sebagai Pangdam 12 Tanjung Pura. Bintang di pundak Andika pun bertambah 1 ketika dipercaya sebagai Komandan Kodiklat TNI dengan menyandang Letnan Jenderal. Semasa menjabat Kasat, Andika dikenal peduli dengan sesama. Kini, Andika Perkasa telah ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai calon Panglima TNI menggantikan Jenderal Hadi Cahyanto yang pada 8 November mendatang memasuki masa pensiun. Nah, Panglima TNI baru harus bisa memastikan proses modernisasi alutsista yang tertati-tati menjadi lebih baik, kesejahteraan prajurit harus dijamin sepenuhnya, proses reformasi TNI seperti reformasi peradilan militer harus dilakukan, praktek-praktek budaya penyimpangan di dalam internal TNI bisa diungkap oleh Panglima TNI baru, sehingga Panglima TNI baru diharapkan dapat membangun proses transformasi dan reformasi TNI yang jauh lebih baik. Lewat surat Presiden atau Surpres, Jokowi mencalonkan Andika sebagai calon tunggal. Aroma politis dan aroma politik balas budi kental sekali di sini. Politis artinya mungkin Pak Jokowi tidak ingin merusak hubungan dengan pendukung setianya Pak Hendro Priyono dan tentu saja PDI Perjuangan. Jadi hal-hal seperti ini yang bisa saja mendasari keputusan politik Pak Jokowi. Mudah-mudahan ini adalah keputusan terbaik gitu ya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, apa saja pekerjaan rumah yang menanti calon Panglima dan seperti apa peluang Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Yudo Margono menjadi Panglima TNI yang dinilai belum tertutup. Kita akan membahas bersama Syarif Hasan, anggota Komisi 1 DPR RI, fraksi Partai Demokrat. Assalamualaikum Pak Syarif, apa kabar? Gimana kabar? Sehat Pak, Alhamdulillah ya. Iya Pak. Kita bicara mengenai calon tunggal Panglima ini. Sebelum kita bicara mengenai PR terbesar Panglima nantinya, tanggapan Anda terkait penunjukan dari Andika Perkasa ini? Ya, menurut kami penunjukan Andika Perkasa menjadi calon Panglima TNI adalah keputusan yang tepat. Karena apa? Karena dengan di tengah-tengah pengalaman beliau sebelumnya, syarat dengan pengalaman. Baik. Dan tentunya di samping daripada itu secara akademis juga beliau memiliki track record yang luar biasa. Baik. Mantan Harvard University. Saya pikir ini kualifikasi yang tidak main-main. Jadi jadi secara garis besarnya
keputusan Presiden Jokowi menunjuk beliau sebagai calon Panglima TNI adalah keputusan yang tepat dan tentunya Oke. dinantikan oleh rakyat. Baik. Karena memang track record beliau kami selama ini dekat sama prajurit, Baik. memperhatikan sama prajurit TNI. Mudah-mudahan itu bisa berkelanjutan dengan mitra-mitra lain, dengan Oke. TNI Angkatan Udara, Angkatan Laut. Dan sudah dibuktikan pada saat menjadi Kasat, itu hubungan emosional dengan prajurit itu sangat tinggi sekali. Baik. Dan itu tentunya kita mengikuti itu, kita appreciate bersama saja. Oke. Saya pikir itu, Mas. Baik, Pak Syarif, kalau kita melihat ke belakang di zamannya Pak SBY, bagaimana jabatan Panglima TNI tadi bergantian sesuai ya 3 matra seperti itu, ada darat, laut, dan udara. Lalu di tangan Pak Jokowi ini tidak begitu patternnya, langsung ada darat dan udara, untuk laut belum sendiri. Anda melihat ketika ya ada pola ini, tapi balik lagi ya, kembali lagi bahwa ini hak prerogatif Presiden untuk menunjuk seorang Panglima. Bagaimana tanggapan Anda? Itu kan di dalam memilih pejabat tertentu tentu banyak pertimbangan. Baik. Salah satu contohnya adalah pertimbangan rotasi. Baik. Ya. Tetapi kan yang menjadi persoalan pokok, apakah calon yang akan ditunjuk itu memang sudah sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya untuk menjabat jabatan tertentu. Oke. Ya kan? Jadi karena untuk rotasi per matra itu kan tidak diatur dalam undang-undang. Iya. Itu adalah kebijakan tambahan ya, suplemen policy. Oke. Kalau kebetulan memang sesuai dengan kompetensi dan kemampuan, Oke. saya pikir itu bisa menjadi preferensi juga di dalam Oke. Nah, tapi ini kasus penunjukan Pak Andika ini kan saya pikir lebih dahulukan daripada kompetensinya dan kemampuan apabila menjadi Panglima TNI ke depan. Sekalipun hanya 13 bulan, itu juga cukup berarti bagi TNI nanti. Oke. Jadi walaupun tadi kedekatan secara personal ya, yang kita tahu bahwa beliau juga sempat menjadi komandan Pas Pampres di awal pemerintahan Pak Jokowi dan sekarang ditunjuk, tapi tidak mengesampingkan kualitas tadi ya Pak Syarif. Jadi kualitas yang menjadi prioritas utama ya. Jadi kembali memang ini hak prerogatif seorang presiden, tapi kualitas juga kita lihat track recordnya baik seperti itu ya Pak Syarif ya. Ya, bagus. Oke, kalau dari publik sendiri sebenarnya ini bukan kejutan karena banyak yang sudah menerka-nerka dari beberapa event ya, di mana memang kedekatan Pak Jokowi dan Pak Andika cukup jelas seperti itu, terakhir ketika mengantarkan Pak Jokowi di bandara ketika menuju Roma. Yang menarik juga, publik juga menganggap bahwa Komisi 1 sebenarnya sudah juga tahu bahwa ya kemungkinan Andika akan ditunjuk seperti itu. Kalau dari Pak Syarif sendiri, memang keputusan ini sudah bisa ditebak atau sebelumnya juga memang belum ada sinyal seperti itu? Kami dari Komisi 1, termasuk saya dulu sebenarnya mengikuti jejak rekam dari masing-masing kasat. Baik. Dan ternyata dari sisi secara keseluruhan kami lihat Pak Andika ini memang lebih baik dibandingkan yang lain. Baik. Bukan berarti Kasal dan Kasal tidak bagus. Oke. Memang Pak Andika itu lebih menonjol. Pertama adalah hubungan emosional dengan para prajurit. Oke. Dan dengan mitra-mitranya dari US dan sebagainya kita tahu. Iya, yang kemarin juga. Ada latihan bersama. Betul. Dan saya eksistensi kepemimpinan Pak Andika itu terlihat sekali bahwa dia disegani oleh mitranya yang dari Amerika. Sehingga itu tentunya menjadi kebanggaan bagi rakyat Indonesia. Melihat seorang kasat yang figurnya disegani ataupun sangat komunikatif dengan mitranya, itu merupakan salah satu advantage dari Andika. Oke, jadi dengan pengalaman dan juga beberapa tadi event ya. Track record beliau memang menunjukkan memang tadi cukup capable untuk menjabat nantinya. Kalau bicara mengenai sikap Komisi 1, kita tahu bahwa harusnya ada fit and proper test untuk hari ini, namun ditunda karena saya dengar Komisi 1 ada rapat internal, seperti itu?
Ya, betul. Halo. Ya, silakan Pak. Memang kita direncanakan itu besok dan hari Sabtu. Oke. Itu pengambilan keputusan. Jadi dalam 2 hari ke depan ini, Jumat Sabtu, insya Allah sudah diputuskan di Komisi 1. Baik. Kalau hari ini tadi ada rapat internal Pak Syarif, apa yang diperbincangkan atau dipersiapkan? Karena saya dengar juga ini juga masih memverifikasi dokumen dan juga persiapan untuk besok, seperti itu? Ya betul, jadi memang jadwalnya adalah, jadwal ada pertama kali adalah melakukan klarifikasi dokumen, kemudian juga tentang SPT-nya juga dan sebagainya, dan setelah itu fit and proper test dan akan rampung nanti hari Sabtu. Oke, jadi akan rampung mungkin di hari Sabtu. Ya. Iya, kita tahu Pak Hadi Cahyanto akan pensiun di 8 November. Ini waktunya cukup singkat. Apakah nantinya semua proses ini akan berjalan atau sempat untuk berakhir di sebelum tanggal 8 seperti itu Pak Syarif? Saya yakin itu karena nanti akan dibawa di paripurna mungkin hari Senin. Oke. Hari Senin sehingga keesokan harinya mungkin bisa dilakukan pelantikan. Oke. Kita bicara, ya baik, kita bicara mengenai calon tunggal. Ini masyarakat juga banyak yang mungkin pendapat dari masyarakat. Kemarin juga berbincang dengan ahli bahwa ada plus minusnya, bahwa tadi personal, kedekatan personal. Tapi di luar itu, apakah Komisi 1 cukup berani untuk nantinya ketika proses fit and proper test ini untuk menanyakan banyak hal, termasuk juga rekam jejak, dan mungkin yang disoroti di media sosial belakangan ini adalah soal kekayaan yang cukup fantastis. Ya, tentunya besok itu kan ada klarifikasi. Baik. Visi misi seorang panglima. Ada klarifikasi administratif dulu dilakukan besok. Baik. Dan kalau semuanya sudah clear enough, sudah cukup bagi Komisi 1 untuk menindaklanjuti fit and proper test selanjutnya. Baik. Saya pikir itu sifatnya administratif saja, tetapi akurat. Oke. Jadi nanti akan ada diskusi seperti itu ya, klarifikasi, dan juga nanti Komisi 1 juga akan mencoba untuk bertanya aspirasi, karena banyak masyarakat juga menginginkan calon yang terbaik seperti itu Pak Syarif. Ya. Lalu bicara mengenai PR terbesar nih Pak Syarif untuk Panglima nanti. Kita tahu ada terkait alutsista, kesejahteraan prajurit, reformasi di tubuh TNI sendiri. Dari Anda sendiri, apa menurut Anda PR terbesar seorang Panglima TNI nantinya? Ya, pertama tentunya reformasi di internal TNI itu bisa dilakukan, dan 1 tahun cukup untuk membuat satu konsep tentang reformasi dan transparansi di lingkungan TNI. Itu bisa dilakukan. Yang kedua adalah bagaimana agar tingkat kesejahteraan prajurit ini juga mendapatkan tempat yang utama untuk seorang Panglima TNI. Karena untuk kesejahteraan prajurit itu kan tidak bisa ditunda-tunda. Dan harus dilakukan saat ini juga. Jadi harus melanjutkan kebijakan-kebijakan sebelumnya, bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit. Nah, yang ketiga adalah kasus KKB di Papua. Saya sangat mengharapkan Panglima baru ini, Panglima TNI kita yang baru ini bisa menuntaskan permasalahan KKB teroris Papua. Karena ini sudah cukup lama. Dan sudah menelan korban yang cukup banyak juga, bahkan ada bintang 1 dari BIN juga menjadi korban, belum lagi korban-korban lain yang baik dari sipil, rakyat, dan tentunya ini tidak boleh kita biarkan. Jadi saya yakin dengan pengalaman yang dimiliki beliau, pengalaman teritorial di lapangan dan sebagainya, saya yakin menyangkut masalah KKB ini bisa diselesaikan. Nah, sekalipun saya tahu pasti bahwa ini adalah tugas daripada Polri, tetapi yang penting adalah koordinasi antara TNI dan Polri. Kalau kita berbicara di lapangan, tentunya mudah-mudahan ini bisa saja ada koordinasi yang bagus, dan bisa saja TNI yang di depan, tergantung daripada isunya, bagaimana pengambilan antaranya.
dan bagaimana pengambilan keputusan di lapangan. Oke. Perlu koordinasi yang tepat. Baik. Nah, yang ketiga adalah menyangkut masalah Laut Cina Selatan. Kita inginkan bahwa kedaulatan negara kita di Laut Cina Selatan itu betul-betul tidak terganggu sedikit pun. Oke. Betul utuh, dan ini harga mati bagi kita. Sekalipun kita tidak memiliki klaim teritori di Laut Cina Selatan, tetapi kita harus waspada karena pemerintah Cina dan pemerintah dan Amerika ini kelihatannya sudah mulai ada siwar yang terjadi di lapangan. Dan apalagi dengan adanya AUKUS ini, saya yakin Pak Panglima yang baru nanti bisa mampu terdepan bagaimana agar semua ini dikelola dengan satu tujuan, adalah kita menginginkan adalah perdamaian di Laut Cina Selatan. Baik. Hak kedaulatan negara kita tidak diintervensi, apalagi diganggu dan sebagainya. Dan kita seperti kebijakan Indonesia, kita menginginkan penyelesaian diplomasi dibandingkan dengan meningkatkan intensitas konflik yang ada di Laut Cina Selatan. Baik. Nah, saya pikir dengan peran daripada Pak Panglima yang baru ini, saya pikir mudah-mudahan kita akan lebih maksimal. Nah, yang terakhir, masalah alutsista ini kan jangka panjang. Nah, saya pikir kalau ditetapkan sistem dan prioritasnya, bagaimana untuk melaksanakan sistem pengadaan alutsista, saya pikir itu juga bagus. Jadi konsep yang transparan dan betul-betul akuntabel, sehingga rakyat bisa mengetahui bahwa dengan anggaran yang besar yang disiapkan oleh pemerintah, TNI bisa secara transparan mempertanggungjawabkan kepada rakyat dengan satu catatan bahwa kebutuhan alutsista kita semakin modern. Baik. Saya pikir. Pak Syarif, terima kasih atas waktu dan juga insight-nya. Selamat bertugas kembali, salam sehat. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan pemirsa. Jenderal Andika Perkasa berulang kali membuat gebrakan sepanjang karirnya saat menjadi Kasat, mulai dari menghapus tes keperawanan calon prajurit Korps Wanita hingga membantu perubahan status kelamin mantan atlet voli Aprilia Manganang yang juga anggota TNI. Di bawah kepemimpinan Jenderal Andika Perkasa, TNI Angkatan Darat menghapus tes keperawanan atau pemeriksaan selaput darah sebagai salah satu rangkaian tes kesehatan bagi calon prajurit Korps Wanita Angkatan Darat. Menurut Kasat, penghapusan tes keperawanan untuk memperbaiki proses rekrutmen. Penghapusan tes keperawanan mendapat apresiasi dari sejumlah pihak, termasuk aktivis hak perempuan. Andika juga punya peran dalam perubahan status kelamin mantan atlet voli wanita Aprilia Manganang dari perempuan menjadi lelaki. Aprilia sejak kecil dinyatakan perempuan, namun setelah pemeriksaan medis mendalam diketahui berjenis kelamin pria yang mengalami kelainan medis. Andika membantu menyediakan tim dokter RSPAD untuk operasi bedah korektif Aprilia. Setelah mengikuti sidang, prajurit berpangkat Serda itu akhirnya sah jadi pria dengan nama baru Aprilio Perkasa Manganang. Sebelumnya, Andika juga menunjukkan ketegasan dengan pasang badan untuk calon taruna warga keturunan Enzo Zenz Ali yang diduga terpapar radikalisme. Enzo awalnya mencuri perhatian publik dan menjadi viral lantaran ngobrol dengan bahasa Perancis bersama Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Namun muncul isu Enzo terpapar radikalisme dari ormas terlarang HTI dan mendorong Enzo dipecat. Andika mempertahankan dan menyatakan Enzo telah menjalani serangkaian proses hingga lolos menjadi taruna Akmil. Ya, kedekatan Presiden Joko Widodo dan calon Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa terekam di sejumlah momen, termasuk saat menghadiri HUT ke-76 TNI 5 Oktober lalu. Bahkan sejumlah pengamat menilai momen tersebut merupakan sinyal Presiden untuk menunjuk Andika sebagai Panglima TNI yang baru, dan video tersebut pun ramai di media sosial. Dalam sebuah penggalan video, Presiden bersama Ibu Negara tengah meninjau pameran alutsista di depan Istana Negara saat perayaan HUT ke-76 TNI 5 Oktober lalu. Presiden meledek sang istri dan bertanya apakah dirinya ingin naik kendaraan taktis ini.
yang dipamerkan di pameran tersebut. Ia bahkan meledek Kasat Jenderal Andika Perkasa yang akan menjadi sopirnya. Sontak video tersebut dinarasikan sebagai sinyal Jokowi bakal menunjuk Andika sebagai Panglima TNI. Dalam momen tersebut Jokowi didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Polhukam Mahfud MD, Panglima TNI Hadi Cahyanto, dan Kasat Jenderal Andika. Ya, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap bersama kami.